Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 96. Bertemu Zaki. Alisa menghubungi suaminya melalui panggilan video call. "Halo sayang," ucap Atar yang mengangkat panggilan video call dari istrinya. Alisa tersenyum saat memandang wajah suaminya. Alisa memandang wajah suaminya yang terlihat begitu sangat tampan di matanya. "Kangen Habia," ucap Atar sedikit tersenyum. Istrinya sangat jarang menghubunginya saat di kampus. Atar tahu bahwa saat ini ada sesuatu yang diinginkan oleh istrinya. "Iya Bi," ucap Alisa begitu sangat malu mengingat mereka baru saja berpisah saat Alisa akan ke kampus. "Nanti pulang dari kampus ke kantor Habia," ucap Atar. "Iya Bi. Bi, Isa boleh ngomong sama Bang Zaki nggak?" ucapnya menghubungi suaminya karena ingin minta izin berbicara dengan abang tingkatnya tersebut. Atar memandang istrinya dan mengerutkan keningnya. Alisa sedikit tersenyum saat memandang ekspresi wajah suaminya yang terlihat begitu sangat tidak suka saat dia meminta izin untuk bicara dengan laki-laki lain. "Isa ngomong sama Bang Zaki nggak berdua kok Bi. Lira mau buka usaha coffee shop dan nggak ngerti cara menjalankan usaha tersebut. Jadi saya bilang kalau Bang Zaki berpengalaman di coffee shop, mungkin Bang Zaki bisa bantu. Nanti setelah mereka ngobrol, Isa bakalan tinggalin. Isa janji nggak akan ikut ngomong lama-lama," ucapnya memberikan penjelasan kepada suaminya. Atar masih belum menjawab ucapan istrinya. Atar masih menatap wajah istrinya di layar ponselnya. "Mbak Rina ikut sama Isa Bi. Isa duduknya nanti juga enggak dekat," ucapnya lagi merayu suaminya. "Habis kasih waktu 10 menit untuk Isa bantu mereka berkenalan. Setelah itu Isa pergi. Mereka melanjutkan obrolannya," ucapnya. Alisa tersenyum lega saat mendengar ucapan suaminya. Dengan cepat Alisa menganggukkan kepalanya. "Terima kasih ya Bi," ucap Alisa yang mendekatkan bibirnya di layar ponselnya dan mencium suaminya lewat udara. Atta tersenyum ketika melihat istrinya yang sangat senang ketika ia memberi kesempatan tersebut. "Habi lagi ngapain?" tanya Alisa. "Lagi di ruangan sayang," ucap Atar. "Di ruangan ngapain?" tanya Alisa. "Ingat sama si Isa, ini lagi mikirin si Isa terus," ucapnya. Alisa tertawa saat mendengar ucapan suaminya. "Kenapa mikirkan Isa terus Bi? Apa nggak ada mikirkan yang lain?" ucap Alisa. "Nggak ada, tapi cuma mikirkan Isa aja," jawabnya. "Nanti Isa akan langsung ke kantor bila sudah selesai kuliahnya," ucapnya. "Iya sayang, ingat ya sayang, tapi kasih waktu 10 menit dan nggak boleh dekat," ucapnya. "Iya Bi, sebenarnya Isa segan sama Bang Zaki. Setelah Isa menikah, Isa terkesan menjauh sama dia. Padahal dulu waktu Isa masih kerja, Bang Zaki sering bantu Isa nyuci piring," ucapnya mengingat pria tersebut. Alisa diam dan menghentikan ucapannya ketika memandang wajah suaminya terlihat begitu sangat marah. "Bi, Isa cuma ngomong sebentar aja Bi, nggak lebih dari 10 menit. Isa nggak pakai dekat-dekat. Bye-bye Habi. Isa sayang Habi. Isa cinta Habi. Muah, muah, muah," ucapnya mencium suaminya banyak-banyak. Atar tersenyum ketika melihat sikap istrinya. "Ya sayang," ucapnya. Lira sejak tadi duduk di depan Alisa hanya diam saat memandang Alisa yang begitu sangat disayangi suaminya. Alisa juga sangat mesra dengan suaminya. Lira memandang Alisa dengan tatapan sendu ketika menyadari bahwa dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan suami yang mau menerima masa lalunya. Tanpa terasa air matanya mengalir begitu saja. "Kenapa menangis?" tanya Alisa. Dengan cepat Lira mengusap air matanya. "Aku sangat senang karena kamu mau bantu aku," ucapnya berkilah.
Suami kamu begitu sangat posesif. Aku yakin, bila dia tahu pekerjaan aku, dia pasti bakal larang kamu untuk temanan sama aku, ucap Lira. Alisa menganggukkan kepalanya. Kamu harus berhenti dari kerjaan itu. Kerjaan itu sangat tidak baik. Masih banyak pekerjaan lain yang halal. Rezeki yang dicari bukan hanya sekedar banyaknya saja, namun yang terpenting berkahnya, ucap Alisa. Lira tidak mampu menahan air matanya. Saat ini dia ingin menangis sepuas-puasnya. Ingin rasanya dia bisa berbagi cerita dengan Alisa, namun Lira menghentikan niatnya. Doakan aku bisa jadi lebih baik lagi, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Isa dukung Lira untuk berhenti melakukan itu, ucapnya. Aku sangat kotor, bahkan aku tidak sanggup untuk bersujud di hadapannya. Aku begitu sangat hina, ucap Lira yang terisak. Alisa memandangnya. Alisa begitu sangat kasihan saat melihat teman satu kelasnya tersebut. Selama kita kuliah, kamu bisa lihat sendiri kalau aku nggak pernah dekat sama siapapun selain sama kamu, ucap Lira yang terisak. Alisa baru menyadari hal tersebut. Aku begitu sangat tidak nyaman untuk dekat sama siapapun. Aku takut mereka mengetahui apa pekerjaanku. Aku takut mereka menanggeli saat melihatku, ucapnya. Alisa memeluk Lira. Udah, jangan nangis lagi. Kita bakal ngobrol sama Bang Zaki. Nggak enak dilihat Bang Zaki bila mata Lira merah dan sembab, ucap Alisa. Lira menganggukkan kepalanya. Lira tadi dengarkan kalau Isa dikasih waktu 10 menit. Jadi kita harus cepat, ucap Alisa. Lira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kamu beruntung punya suami seperti suami kamu, ucap Lira. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Habi begitu sangat sayang sama Isa. Dia juga sangat dewasa, ucapnya yang mengingat terkadang sikapnya seperti anak kecil. Doain aku biar bisa punya suami yang baik. Aku tidak akan menuntut banyak kelebihan dari suamiku. Yang aku mau hanya dia mau menerima masa laluku, ucap Lira. Lira kemudian tertawa. Tapi itu masih lama. Kenapa harus aku pikirkan sekarang? Ucapnya kemudian. Ya sudah, ayo kita ke kelas Bang Zaki, ucap Alisa beranjak dari duduknya. Yuk, ucap Lira. Alisa berjalan bersama Lira ke kelas Zaki. Alisa menang Zaki hanya duduk sendiri di meja kuliahnya. Bang Zaki, ucap Alisa yang tersenyum memanggilnya. Zaki merasa detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika wanita yang dirindukannya langsung muncul di hadapannya. Zaki hanya diam sambil Alisa yang berjalan mendekatinya. Alisa duduk cukup jauh dari Zaki, sesuai janjinya dengan suaminya. Zaki memandang Alisa. Tatapan matanya begitu sangat sendu ketika melihat wajah Alisa yang begitu sangat dekat dengannya. Zaki perhatikan Alisa yang semakin cantik. Abang lagi ngapain? Tanya Alisa. Zaki sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Duduk aja, ucapnya. Bang, ini temannya Isa. Namanya Lira. Abang kenal kan? Ucap Alisa yang tidak ingin berbasa-basi, mengingat waktunya berbicara dengan pria itu sangat singkat. Zaki menang Lira dan menganggukkan kepalanya. Bang, Lira ini ingin mau buka usaha coffee shop atau cafe. Lira nggak ngerti cara mendirikan coffee shop. Lira juga belum mengerti masalah bisnis itu, ucapnya. Zaki menganggukkan kepalanya. Saya sudah mengerti apa tujuan, Alisa. Terus tanyanya. Kalau bisa abang bantuin, ucap Alisa. Bantu pakai doa, tanyanya yang bercanda. Alisa tertawa saat mendengar ucapan pria tersebut. Jangan bang, bantu mendirikan usahanya, ucap Alisa. Lira tersenyum memandang Zaki. Maaf ya bang, Lira nggak pernah datang sendiri, makanya bawa Alisa, ucapnya.
Zaki sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Iya, nggak apa dek, ucapnya. Jadi gini bang, Lira mau buka usaha coffee shop, tapi Lira nggak ngerti cara mendirikan usaha itu. Kata Alisa, abang sudah berpengalaman di bidang itu. Jadi Lira minta bantuan sama abang, ucap Lira. Modalnya cukup gede dek, ucap Zaki. Menurut prediksi abang, kira-kira modalnya berapa? Tanya Lira. Kontrak ruko ditambah mesin, alat-alat dan semuanya 100 juta mungkin sampai, ucapnya. Lira tersenyum saat mendengar pria itu menjelaskan hal tersebut. Iya bang, nggak apa. Dan itu juga nggak masalah. Tapi Lira benar-benar minta abang yang bantu menghandle semuanya. Dan di sana nanti Lira juga membutuhkan tenaga abang untuk mengurus coffee shop Lira. Jadi, Lira akan mengecek laporan keuangan dan pengeluarannya, ucap Lira. Zaki tersenyum saat memandang gadis tersebut. Jadi, ceritanya abang ditawarin kerja, ucapnya. Lira menganggukkan kepalanya. Abang kerja aja di coffee shop Lira. Lira janji kasih gaji lebih gede khusus untuk abang, ucapnya. Tawaran seperti ini gak mungkin abang tolak. Boleh, abang mundur dulu di coffee shop yang sekarang, ucapnya. Lira sangat senang abang mau bantu Lira. Makasih ya bang, ucap Lira. Zaki menganggukkan kepalanya. Bang, lanjut ngomong sama Lira ya. Isa mau ke kelas, ucap Alisa ketika Rina sudah memberi kode. Zaki menganggukkan kepalanya. Pria itu hanya menatap Alisa yang pergi meninggalkannya.